Malam. Sedikit pun kau tidak berubah. Hai, kira-kira masih ada gak sih yang mau nonton aku jam segini? Kan mau begadang mau nonton UCL. Baru beres kegiatan, iya lagi. Aku ingin cerita-cerita dikit aja karena udah Sonichi Passion. Cerita-cerita sebentar sebelum beres-beres. Ya aku baru banget selesai kegiatan. Jadi aku mau cerita-cerita. Pekaps baik banget. Jadi oke, cerita-cerita kita dengerin semua. Mulai dari mana ya? Suaranya kecil, iya soalnya kan aku imut. Aku gak bisa, aku kan soft spoken, jadi suaranya kecil. Belum bisa move on dari. Ayo let's go passion lagi 200%. Ayo let's go. Guys, aku seneng banget sih akhirnya udah Sonichi dan bisa ngasih tahu kalian gimana setlistnya, bisa perform depan kalian, itu bener-bener finally gitu. Hingga bebanmu terasa berat, tak boleh kaku, sedikit ingin perhatianmu. Apakah yang kau mau? Selamat limit, makasih ya guys, makasih juga udah nungguin dan excited. Kamu nggak ke apa nih di MV, maksudnya apa tuh, kok bintang? Maksudnya apa guys? Ku tak memahami keberadaan kita. Habis show passion langsung makan banyak, jujur iya guys. Jangankan habis show passion, dari pertama kali, ini cerita ya TMI, dari pertama kali belajar si Dekat Namun Jauh, pulang-pulang badan aku bener-bener sakit semua. Nggak bohong. Nggak lebay, nggak bohong. Jujur, sejujur-jujurnya. Kayak pulang-pulang semuanya badannya langsung berasa, apalagi kayak pinggang, punggung, pinggul, bukan, ya pokoknya punggung, enggak, sakit pinggang jujur sakit pinggang pertama kali. Terus kan kayak belajar ini, itu kayak sebuah wow, encok ini jujur bener-bener pertama kali belajar aku encok sih guys. Ini bukan karena umur kan sebenarnya ya guys, ini dibandingkan Mas Binau masih ada hitungannya, dibandingkan Mas Binau menurut aku ini lebih jelas ya secara hitungan kalau dibandingkan dengan Mas Binau yang susah juga. Namun ini juga susah karena apa ya, banyak hitungan yang kayak di N, kayak 5N gitu, 4N kayak gitu, yang kayak kalau misalnya telat itu jadi jelek dan offbeat gitu kan, kayak 3, 4, 5 and 6 jeng 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 jeng, nah itu tuh
terus kayak pas yang begini itu juga pas menuju ininya tuh hitungannya N, jadi kayak kalau telat sendiri pasti langsung kelihatan karena di situ lumayan tricky ya menurut aku gitu. Tapi pas aku tahu lagunya kayak gini, wow seru banget, ini benar-benar seru, ini seru, seseru itu kayak aku mendambakan dan seperti ini gitu loh. Kayak seru banget guys, aku jujur aku merasa aku Seventeen sumpah. Tapi menurutmu makna liriknya sedih atau gimana? Nah itu dia guys, itu salah satu yang bikin capeknya juga karena penghayatan lirik. Kalian tuh nyadar kan ini lagunya tuh sebenarnya sedih, ini sedih. Jadi ini tuh bisa digambarkan buat hubungan antar orang, antar manusia yang makin lama makin kehilangan sparknya gitu loh. Makin lama ini mirip-mirip percik kecil secara garis besar. Secara garis besar ya, kehilangan excited. Iya benar, ini tuh kalau ini secara garis besarnya tuh kayak percik kecil kayak gitu. Tapi bedanya kalau ini tuh, thank you disco light-nya. Lihatnya di mana sih, aku udah lupa lagi. Oh ini, Kiri Tam Tam, thank you. Nah, udah nggak ada spark tapi kayak kalau ketemu nih masih balik lagi gitu loh perasaannya. Ini sangat-sangat rumit guys, kalian terjebak di toxic gak tuh? Toxic banget sumpah. Ya kayak sesuai liriknya aja, sesungguhnya terasa dekat namun terasa berjauhan. Kayak kalian masih bareng-bareng tapi sebenarnya masing-masing dari kalian tuh udah nggak saling perhatian gitu loh. Lagu sebrutal ini liriknya sedih, jujur. Jadi kayak sebenarnya waktu syuting MV pun kita dari awal udah biasanya tuh kita kalau perform lagu yang kayak emang kayak gini ya sedih atau misalnya emosinya naik, di awal di bait atau di intro itu kita masih kayak tone down gitu, masih kayak nge-build perasaannya gitu kan, masih kayak oke, di sini kita masih sedih bla bla. Nanti kayak di ref terakhirnya baru langsung keluarin semuanya membara. Namun di lagu ini tuh enggak, kita udah harus berapi-api dari awal, dari kita masih bait, dari intro tuh udah, dari kita begini tuh udah harus membara itu guys gitu. Terus ini lagu seru banget. Ya jadi kayak ini kalian ketemu tapi masing-masing main handphone doang, nggak ngobrol gitu loh. Ini utawari aku tuh dikasih tahu kalau dia ternyata pas ketemu main handphone, sangat-sangat tidak quality time gitu loh. Dalam tanganku, ku habiskan seluruh waktuku. Tuh, yang ingin dibicarakan berkurang dengan perlahan-lahan. Tapi walaupun udah ngerasa kayak gitu, si orangnya tetap ngerasa kalau bisa ketemu tetap happy. Jadi kayak mau pergi tapi nggak mau, tapi mau tapi nggak mau gitu deh. Dan sangat panas, bagaimanakah baiknya, apakah perlu berpisah? Bayangin lirik segalau itu kita meninju. Tapi itulah hebot tapi itulah hidup. Jadi sebenarnya ya kalau menurut aku, kenapa ini lagunya bisa jadi segalak itu juga di bawah ini ya, karena ada POV perasaan yang kayak
dia sedih, tapi dia juga kesel sama diri dia sendiri loh guys. Dia sedih sama diri dia sendiri karena dia nggak mau lepas juga, tapi dia juga masuk ke sama hubungan ini gitu. Jadi kayak dia lebih kesel sama diri dia sendiri gitu. Jadi iya, gregetan itu dia gregetan sama diri dia sendiri. Kayak kenapa gue harus tetap mau bareng, padahal sebenarnya kita tuh udah nggak seasik dulu gitu. Suatu saat keseimbangan akan memul. Bukan maksudku untuk bersandar hingga bebanmu terasa berat. Tak boleh aku sedikit ingin perhatianmu. Tak inginkannya. Tuh makanya dia menanyakan kan, ini semuanya salah gue, ini gara-gara gue nih hubungan kita jadi kayak gini gitu ya. Aku rasa ini orang yang terjebak dengan orang yang avoidant dan gaslighting. Masih bisa, tapi tuh si ceweknya entah ya, masih kayak pengen ya udah kita berpura-pura kayak biasa aja, nggak usah dibahas. Jadi ibaratkan kayak kalian punya masalah, ada masalah tapi nggak pernah dibahas sampai tuntas, makanya dipendam semuanya, dipendam sampai akhirnya ya udah setiap di masa dianggap oh oke udah selesai, padahal belum diomongin sama sekali gitu loh. Dikomunikasiin, jangan, kalau dikomunikasiin ini lagunya nggak ada nanti. Udah selesai, kalau gini kan ada keluh kesahnya. Ya nggak apa-apa lah, bersyukur lah, nggak apa-apa, ada hikmahnya jadi ada lagu sekeren ini. Jadi menurutmu lagu ini lebih ke POV siapa? Ya bisa apa aja sih, kadang POV dari cewek atau cowok sama aja bisa juga. Atau misalnya nggak harus cewek cowok, kayak temenan juga bisa sih menurut aku. Kayak ngerti gak sih, ada unek-unek yang belum disampaikan tapi malah lama-lama kayak nggak seakrab dulu gitu, karena sebenarnya yang satu ngerasa ada yang ganjel nih tapi nggak boleh omongin, kayak takut malah nggak enak ngomongnya tapi malah jadi bikin terenggang kayak gitu sih menurut aku ya. Melewati ruang-ruang hatiku. Makanya nih ya, kalau misalnya kalian lihat di lirik di BSP itu kan lirik yang mana ya? Itu belum ada ya kalau yang di sini ya, adanya di. Jadi tuh kalau bukan maksudku seperti itu kan ada tanda kutipnya, itu maksudnya dari misalnya pasangan yang ngomong bukan maksudku seperti itu. Jadi kayak ini lirik di awal tuh kayak lagi ngobrol. Sedikit pun kau tidak berubah tuh, si pasangan ini juga ngerasa kayak nggak ada yang berubah di antara kita fine aja, padahal sebenarnya kan ada yang janggal dan pendekatan yang terasa janggal. Oh ya, kita bahas setlist deh. Kita bahas setlist, kita setel dulu ya. Nah, aku udah bikin playlist, tapi kayak aku private waktu sebelum Sony kan, karena buat ngafalin ya bun. Intinya representasi dari iya dari orang satu ke orang lainnya. Betul. Selama syuting ini pengalaman yang baru juga sih,
untuk aku dan mungkin untuk member yang lainnya juga. Kita syuting pakai blower yang sangat besar, masuk angin ya bun, demi angin-angin yang membara. Dua kata lucu, tacap koran. Jadi selama lagi syuting kan namanya kita dance di atas koran ya, jadi itu lumayan takes time juga buat nunggu tacap korannya juga, karena kita juga gerakannya kakinya heboh kan, di twist terus tuh, jadi korannya robek terus. Aku suka dirimu, berapa lapis koran? Banyak sih guys, lapisannya banyak, cuman emang ada beberapa spot tuh yang gampang bolong ya, karena kita terlalu brutal kali ya, robek jadinya. Sebenarnya aku ada behind the scene-nya Tek Atin yang jatuh itu, cuman belum aku share, nanti aku share. Lucu sumpil. Pas syuting lagi puasa, iya lagi bulan puasa guys. Terus ada beberapa hal yang lucu kayak, tapi masuk sih yang di behind the scene. Ripka tuh pas udah agak malam-malam dia bobo kan, tapi masih di set, dia begini-gini gitu. Terus kayak aku sama siapa kita ngomongin, Ripka kalau kayak gitu kelihatan bocil banget. Jujur ya guys, menurut aku Ripka tuh kalau real life lagi ngobrol atau lagi ngapain tuh kelihatan banget bocilnya sumpah. Tapi kalau ngeliat Instagram atau lihat fotonya dia selfie tuh nggak kelihatan. Terus kalau misalnya lagi kegiatan bareng atau kayak kemarin gitu, baru kayak ngeh lagi gitu, iya dia masih bocil. Nggak ada keserempet ke orang kemarin sih, aku nggak ada sih, Terus ada kejadian kayak ini agak greget sih, nggak sih, ya greget bagi aku doang. Jadi selesai syuting, jadi gini guys, Kampen kan datang ke set, terus Kampen bawain kita Dubai cuy gitu kan. Terus Kampen tuh beliin kita member dan masing-masing satu. Terus ada lebihannya gitu loh, karena kayak buat kakak yang lain, kakak-kakak staff juga yang lain, Kampen beliin kita kan. Terus ya udah pas lagi break syuting aku udah makan satu, terus yang lainnya juga udah makan satu, semuanya udah pas nih, udah juga kan semuanya. Terus pas kita selesai syuting banget, selesai Dubai cuy-nya Manda, iya, jadi selesai kita syuting banget, masih ada nih Dubai cuy cookie, masih ada 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 gitulah, sekitar segituan. Terus yang pertama nyadar entah Cigesi atau Atin gitu, masih ada tuh Dubai cuy cookie gitu. Habis gitu kayak, tapi udah ada yang udah ambil semua belum member-member gitu kan. Thank you Kak Nur Sultan, udah ambil semua belum? Terus kayak kita tanyain tuh semuanya kan, udah ambil belum, udah ambil, udah dong, udah ambil semua dong. Terus akhirnya kita langsung war Dubai cuy cookie, kita langsung war. Terus oke, ini aku gitu kan, kayak aku Atin, terus sama Ci Jesse juga kan, aku langsung kayak oke, ini buat aku ya, buat gue ya gitu kan. Terus udah seneng, ya Dubai cuy cookie gitu kan, dapat war Dubai cuy gitu kan. Udah tuh abis kan, ya udah aku selesai ganti baju, beres-beres udah. Terus aku udah dijemput. Terus baru banget nih, padahal baru banget naik mobil, tutup pintu, aku langsung mau makan dong di mobil kan. Terus aku lembuk lah tas aku karena gelap, aku malas nyalain lampu, mana ya bajunya, mana ya. Terus tuh di tas aku
Terus di tote bag aku kali ya. Mana ya, aku sambil sambil ngeliatin, sambil nggak ngeliatin tapi sambil ngerogoh terus aku mana ya, nggak ada lagi, ternyata ketinggalan. Kalian tahu ketinggalan di situ. Aku udah kayak, padahal itu masih deket guys, tapi udah aku usah beli lagi, udah pulang aja. Kayak udah juga apa-apa, udah aku ikhlas. Padahal aku udah excited banget pas udah ngambil, ya aku dapat di Dubai cuy, oke. Ketinggalan. Padahal aku udah kayak sombongin gitu, aku dapat Dubai cuy, oke. Terus pas udah besokannya atau setelah beberapa hari kan kita kegiatan lagi kan buat latihan setlist. Terus aku ceritalah ke si Jessie. Terus ternyata iya, kemarin tuh ada yang nanya, ini punya siapa, punya Onil tuh, punya Onil. Masalah pada saat itu tuh gak cuman Dubai cuy aku ketinggalan, ternyata ada kayak beberapa barang aku ketinggalan. Jadi iya gitu deh. Thank you Kak Nur Sultan. Kok bisa ketinggalan nggak tahu guys. Aku pikir tuh udah aku taruh di tas, ternyata belum. Jadi dimakan siapa ya, pokoknya dia member akhirnya biar kemakan juga kan. Lupa aku yang makan siapa jadinya. Kulit yang terbakar itu. Cerita apa lagi di setlist kalian? Expect nggak ada Alzora? Nggak expect, oh ya? Kita berlari segambung. Jujur agak kaget. Tapi seneng banget. Iya, aku juga seneng banget sih ada Ozara. Pertama kalinya juga mainnya 2 tangan. Bisa kan pakai mic, pakai hand mic maksudnya. Expect. Aku suka banget juga ada capacity. Oh my god. Aku bersyukur sih membawakan capacity lagi untuk membalas rasa pertama kali aku bawain capacity itu kayak menurut aku masih jelek banget sih. Ya seneng aja bisa bawain lagi capacity full lagi. Terus guys, pengumuman pertama kali ada Arashi itu kan diumumin unitnya, aku shock berat. Awalnya kan diumumin membernya kan gak langsung pas dikasih tahu unitnya apa kan. Terus kayak pikir aku apa ya. Di tanjakan yang biasa itu jujur janggal. Seneng sampai loncat-loncat nggak? Seneng sampai ngeloncatin kaki tik. Hanya memandang di kejauhan. Udah lihat Erin udah. Itu Atin cerita tahu pas after show.
Tapi kita udah latihan lumayan concern di situ juga guys. Kayak beberapa kali kita cobain gitu ya, tapi adrenalin. Thank you ya Kayon. Sangat suka. Kamu disebut mau tahu sama Eren apa? Yang ini ya, yang dia bilang, dia ceritain aku ini ya pas main filter. Jadi ada waktu itu dimana kayak kita tuh lagi nungguin buat jam latihan kan, dan itu lumayan banyak banget waktu nunggu buat latihan. Dan waktu itu latihannya tuh lagu Pareo, jadi kan beberapa semuanya hampir udah pernah kan, semuanya bahkan udah pernah sih harusnya ya. Jadi kita kayak lumayan santai gitu buat nungguin ke latihan, jam latihannya. Thank you Kak Yon. Jadi ya udahlah kita main games. Jadi kita kan membangun api ya di TikTok alias track ya, kita bangun. Terus ternyata aku baru tahu bisa main game gitu. Ya udah dong, kita semua main game sambil nungguin latihan. Thank you ya Kak. Ini kok gak ada namanya? Terus kita mainin kayak harus di tap-tap sampai banyak gitu loh. Nah, ternyata dia ngeliatin aku pas udah apa namanya, udah selesai main game, aku masih berusaha biar jadi top score. Nah, aku penasaran aja sih gimana biar bisa sebanyak itu. Seru aja. Thank you Kak Nur Sultan. Adalah dunia kita berdua. Kamu pernah? Hah? Si Surabaya, oh ya si Surabaya akhirnya off air. Tahun ini aku udah off air belum sih? Kok jujur kayak Giano Capacity, lagu yang galau banget jujur itu kayak, itu yearning banget gak sih guys? Kayak sudah tak bisa dengan yang lain. Padahal lagi gamon banget. Gamon kenapa tuh? Oh lagu gamon banget. Hubungan apa? Aku mau pulang kampung. Terus aku juga mau naik jet coaster. Terus gitu aku mau duduk di kursi bareng Gen 8. Abis gitu kalian tahu nggak sih, dia thumbnailnya Ingatan Kosmos kan? Kalian harus perjuangkan kosmos. Ingat truk 10 ton ya. Jangan sia-siakan perjuangan kosmos kita. Ini hal yang sangat tak mungkin. Pendukung nomor 1. Apa tuh hashtagnya? Famos Kosmos. Bener gak? Let's go nyetir truk 10 ton. Ayo, aku bisa nyetir truk 10 ton. Thank you Kak Nur Sultan. Oh, versi kosmos, ha? Maksud? Diisi jambu? Bukan dong. Adalah dunia kita berdua.
Jadi gimana apanya gimana? Nah kita cerita-cerita lagi ya. Onel ngobrolin apa sama Indah pas lebaran? Ada deh. Kok kamu kepo? Thank you. Kak Skriti Tam-Tam. Kasih Kak Mas Wuhan, Mas Wuham aja. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Aku mau beres-beres dulu karena udah semakin malam guys. Udah mau jam 12 juga. Aku bacain top gift dulu. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke. Nomor 13 Kak Child aja, terima kasih. Kak Yip, thank you. Kak Fadil, Kak Iqmal, Kak Klica 91, Skidi Tam Tam, Kak, thank you, terima kasih. Kak Nata, Kak Yon, Kak Hashim, Kak Alsyagia, Kak Nur Sultan, Kak Ponakan Zeus, Warden Cliff, long time no see Warden Cliff. Nanti kita cerita-cerita lagi ya guys, ini sudah larut. Asik. Berdendang. Dadah. Jangan lupa tetap streaming. Bye bye, thank you.